Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umay Sukradewi dari kelas 11-3, nomor absen 35. Hari ini saya akan membahas soal dan jawaban dari buku modul penilaian sejarah kelas 11, halaman 125 hingga halaman 127. Baik, segera kita mulai dari bagian A, yaitu pilihan ganda. Kita mulai dari nomor 1. Suatu paham yang bertujuan untuk mempersatukan umat Islam di seluruh dunia disebut C. Pan-Islamisme. 2. Surat kabar utusan Hindia diterbitkan oleh B. Sarekat Islam. 3. Berikut adalah pernyataan yang benar mengenai pentingnya peran pers bagi perkembangan pergerakan nasional, kecuali yang D, yaitu pada masa pergerakan nasional, pers menggunakan media yang tidak efektif bagi organisasi pergerakan untuk menyebarkan luas program dan tujuan perjuangannya. Selanjutnya, nomor 4, pilihan ganda, yaitu dalam kajian geografis, nama Indonesia telah dimunculkan oleh B. James Richardson Logan. 5. Surat kabar Suluh Indonesia Muda diterbitkan oleh D. PNI. 6. Organisasi pergerakan nasional yang mempunyai peranan yang sangat besar dalam penyebar luasan pemakaian kata Indonesia adalah D. Perhimpunan Indonesia. Selanjutnya, nomor 7. Bahasa pengantar yang digunakan dalam pengajaran bagi penduduk pribumi dengan tujuan untuk memperoleh tenaga administrasi rendahan adalah bahasa E. Melayu. 8. Partai Kuomintang Cina Nasionalis didirikan oleh D. Dr. Sun Yat-sen. Selanjutnya di halaman 126 kita mulai dari nomor 9. Strategi gerakan kemerdekaan India yang bersifat anti kekerasan yang melarang pembunuhan disebut A. Ahimsa. Selanjutnya nomor 10. Semboyan tumbuhnya pohon beringin digunakan oleh organisasi E. Indies Partridge. 11. Berikut yang tidak termasuk hasil sidang pertama PPKI tanggal 18 Agustus 1945 adalah D. Membentuk 12 departemen. Nomor 12. Beberapa tindakan Jepang terkait dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia, kecuali yang E. Mengirim utusan untuk menangkap Soekarno-Hatta. Selanjutnya nomor 13. Secara kronologis, peristiwa-peristiwa penting sekitar proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah yang C. Pergantian BPUPKI menjadi PPKI, pemanggilan Insinyur Soekarno-Hatta ke Saigon, peristiwa Rengas Dengklok, lalu perumusan teks proklamasi. Selanjutnya nomor 14, 3 orang tokoh yang merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah A. Dr. Andas Muhammad Hatta, Mr. Ahmad Subarjo, dan Insinyur Soekarno. Selanjutnya nomor 15. Naskah proklamasi kemerdekaan yang autentik adalah D. Naskah yang diketik Sayuti Melik dan ditandatangani oleh Soekarno-Hatta. Selanjutnya di halaman 127 terdapat dua bagian, yaitu bagian B yang berisi isian singkat dan bagian C yang berisi esai. Oke, kita akan lanjut di bagian B terlebih dahulu mengenai isian singkat. Kita mulai dari nomor 1. Penulisan naskah proklamasi berlangsung di Rumah Laksamana Tadashi Maeda. Selanjutnya nomor 2. Hasil keputusan rapat kelompok pemuda tanggal 15 Agustus 1945 malam di gedung Lembaga Bakteriologi di bawah kepemimpinan Khairul Saleh adalah mendesak Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, nomor 3, peristiwa penting yang terjadi tanggal 16 Agustus 1945 dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia adalah peristiwa Rengas Dengklok. Ntar aku bakal naruh fotonya di sini. Terus lanjut, nomor 4,
Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia adalah hasil pemikiran dari Ahmad Subarjo. Ini ada di isi Sumpah Pemuda ya teman-teman. Terus lanjut di nomor 5, tokoh yang mengusulkan bahwa sebaiknya naskah proklamasi ditandatangani Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia adalah tokoh Soekarni. Nah, jadi tokoh Soekarni ini merupakan salah satu tokoh dari golongan muda ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke bagian C, yaitu esai. Kita akan mulai dari nomor 1. Setelah bermusyawarah, akhirnya rumah Insinyur Soekarno dipilih sebagai tempat pembacaan naskah proklamasi. Jelaskan secara singkat alasan pemilihan rumah tersebut. Oke, jadi rumah Insinyur Soekarno dijadikan tempat membacakan proklamasi karena merupakan tempat yang aman dan tidak diketahui sama Jepang. Nah, jadi pada awalnya proklamasi kemerdekaan ini bakal dilaksanakan di lapangan Ikada. Namun berita itu udah keburu menyebar luas, yang akhirnya si Jepang ini tahu dan memperketat penjagaannya di tempat tersebut. Nah, untuk menghindari kayak pertumpahan darah, akhirnya tempat proklamasi ini diubah menjadi di rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pelangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Nah, pemindahannya ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan tidak diketahui oleh Jepang, sehingga pembacaan teks proklamasi dapat berjalan mulus tanpa hambatan. Oke, lanjut kita masuk ke nomor 2. Jelaskan alasan pencantuman kata-kata penandatanganan naskah proklamasi yang dilakukan oleh Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Oke, jadi alasan naskah proklamasi ini ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta adalah kedua tokoh ini dianggap cukup untuk mewakili bangsa Indonesia pada zaman itu. Nah, jadi naskah proklamasi ini sebelumnya akan ditandatangani oleh semua orang yang hadir dalam penyusunan teks proklamasi tersebut. Akan tetapi Soekarni ini yang merupakan salah satu golongan muda yang sudah aku sempat singgung di isian singkat tadi, mengusulkan bahwa naskah proklamasi kemerdekaan ini cukup ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta, mewakili bangsa Indonesia. Hal ini bisa kita lihat bahwa kedua tokoh ini sangat populer di kalangan rakyat Indonesia. Nah, akhirnya kedua tokoh ini juga telah berjuang lama dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas nomor 3. Apa yang melatar belakangi peristiwa Rengas Dengklok? Oke, jadi yang melatar belakangi peristiwa Rengas Dengklok ini karena adanya perbedaan pendapat teman-teman. Seperti yang kalian tahu kan peristiwa Rengas Dengklok itu penculikan kan yang dilakukan oleh sejumlah golongan muda, yaitu antara lain yang bisa kita tahu Soekarni, Wikana, Aidit, dan Khairul Saleh dari perkumpulan Menteng 31 terhadap Soekarno dan Hatta. Nah, peristiwa ini terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 3 pagi. Soekarno dan Hatta dibawa ke Rengas Dengklok, Karawang untuk kemudian desak agar mempercepat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia sampai dengan terjadinya kesepakatan antara golongan tua yang diwakili oleh Soekarno dan Hatta serta Mr. Ahmad Subarjo dengan golongan muda tentang kapan proklamasi akan dilaksanakan, terutama dengan Jepang mengalami kekalahan dalam Perang Pasifik. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke nomor 4. Apa alasan golongan tua dan golongan muda dalam peristiwa Rengas Dengklok? Oke, jadi jawabannya itu adalah si golongan muda ini mendesak proklamasi agar segera terjadi setelah si Jepang ini menyerah tanpa syarat. Melihat adanya kekosongan kekuasaan, membuat kayak golongan muda ini merasa kayak ayo segera dong gitu. Tapi golongan tua ini memiliki pendapat yang berkebalikan dari si golongan muda, yaitu ingin menunda proklamasi melalui sidang PPKI untuk menghindari pertumpahan darah dan menunggu kesiapan struktur, yang akhirnya mendorong golongan pemuda mengasingkan mereka ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang dan segera memproklamasikan kemerdekaan secara mandiri. Selanjutnya, nomor 5. Bagaimana usaha Ahmad Subarjo untuk meyakinkan pihak pemuda agar Soekarno-Hatta dapat dibawa ke Jakarta?
Jawabannya adalah Ahmad Subarjo ini memberikan jaminan dengan taruhan nyawa bahwa proklamasi kemerdekaan akan dilaksanakan paling lambat pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 12 WIB, yang dimana sekarang itu merupakan tanggal Hari Kemerdekaan Indonesia. Oke teman-teman, baik, saya kira cukup. Saya Umay Sukradewi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda yang telah menonton video ini sampai selesai. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.